Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Alhamdulillah malam ini kepada rekan-rekan media yang sempat bergabung di via virtual dan peserta konferensi pers. Malam ini kami dari panitia pelaksana peringatan hari lahir Syekh Yusuf yang insya Allah akan berlangsung besok pukul 14.00. Malam ini kami telah kehadiran dua pelaksana, yakni adalah Kak Ardiansyah selaku Ketua Umum HMI Cabang Goraya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Prof. Ismail Swardiweke selaku Pengurus Nasional Masika Ijmi. Maksud diadakannya konferensi pers ini untuk kemudian ini mengisyaratkan kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan media bahwa kegiatan ini punya prospek ke depan, punya maksud dan tujuan sehingga mampu diketahui oleh masyarakat banyak, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Goa. Insyaallah besok kegiatan ini kemudian akan dilaksanakan menghadirkan dua narasumber, yakni pertama adalah Profesor Faisal Bakti, kemudian narasumber kedua kita yakni Profesor Mustari Mustafa. Dihadiri pula insyaallah dengan keynote speaker Bapak Bupati Goa, Bapak Adnan Pulitsta Iksan, yang insya Allah akan menjadi keynote speaker pada kegiatan besok. Untuk lebih jelasnya mungkin saya pertama ke Ketua Umum HMI Cabang Goraya Kak Ardiansyah. Bisa dijelaskan bagaimana kemudian latar belakang, mengapa kemudian kegiatan ini dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator dan juga Kanda Prof. Ismail Weke. Mungkin langsung saja bahwa agenda pada kegiatan memperingati hari lahir Syekh Yusuf ini adalah tidak lain dan tidak bukan bahwa kita sebagai pengurus HMI Cabang Goraya ingin membumikan kembali bahwa Kabupaten Goa ini pernah melahirkan tokoh internasional yang namanya Syekh Yusuf. Yang kita lihat hari ini seakan-akan bahwa sejarah yang pernah dicatat itu sudah mulai pudar. Jadi kita di HMI Cabang Goraya ini kita ingin membumikan kembali nilai-nilai sejarah yang pernah terjadi di Kabupaten Goa. Bahwa kita ingin memperlihatkan bahwa Kabupaten Goa ini telah melahirkan tokoh internasional yang ada di mana-mana, bahkan dikenal sampai ke Sri Lanka, di Afrika. Itu yang menjadi dasar bahwa Goraya ini harus berinisiatif untuk bagaimana mengembalikan nilai sejarah yang pernah dimiliki oleh Kabupaten Goa itu sendiri. Ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya dalam kegiatan ini bagaimana kemudian respon dari Pemda Goa? Apakah kemudian memberi respon baik? Apakah kemudian punya saran-saran terhadap dari Pemda Goa terhadap kegiatan ini? Alhamdulillah sampai hari ini tadi terakhir kita komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Goa, dia sangat merespon kegiatan ini karena kegiatan ini juga kita ingin mengingatkan kepada masyarakat pada khususnya, dan sekaligus kita akan merekomendasikan bahwa alangkah lebih baiknya kita masukkan ini ke dalam pelajaran SD, SMP, SMA. Karena kenapa? Bahwa kalau kita tanya sekarang milenial SMP, SMA, siapa itu Syekh Yusuf? Dia hanya mengatakan jalan Syekh Yusuf di sana, dan itu kuburannya Syekh Yusuf, tapi dia tidak mengetahui bagaimana latar belakang dan sejarah yang pernah dicatat oleh Syekh Yusuf itu sendiri. Itu yang ingin kita kembalikan, karena ada pergeseran nilai dan ingin mengembalikan identitas kebudayaan itu sendiri. Bahwa Goa ini pernah memiliki salah seorang yang kemudian kuat dari segala hal. Salah satunya di nilai-nilai keislaman. Siapa yang meragukan Syekh Yusuf itu sendiri? Yang kedua, dia meninggalkan jejak dia meninggalkan jejak yang kemudian bisa
membawa nama Goa ini sampai ke kancah internasional. Bahwa ada proses terjadi di situ, dan itu kita ingin kembalikan itu yang sekarang mulai pudar, dan mengingatkan kembali kepada publik, khususnya yang milenial hari ini, bahwa tempat tinggalmu, tempat lahirmu pernah melahirkan satu tokoh internasional namanya Yusuf Al-Mangkasari. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Saya kemudian alhamdulillah malam ini juga kita kehadiran salah satu pengurus nasional Masika Ijmi, yang kemudian selama kita kemudian mempersiapkan kegiatan ini, luar biasa partisipasinya untuk menyukseskan kegiatan ini. Pertama mungkin Prof bisa dijelaskan apa harapan-harapan Prof terutama terkhusus kepada pengurus Masika Ijmi terhadap kegiatan peringatan Hari Lahir Syekh Yusuf ini. Terima kasih kepada teman-teman pengurus HMI cabang Goa Raya yang bersama-sama dengan pengurus nasional Masika Ijmi. Sederhananya saya hanya ingin mengingatkan kepada kita memperingati hari lahirnya Kartini, kita memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, dan banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional. Tentu sama bagusnya, bagaimana kalau kemudian HMI cabang Goa Raya juga bersama-sama dengan masyarakat publik memperingati hari lahirnya Syekh Yusuf. Karena di situ ketika disematkan kata Goa Raya, dan disinilah tadi sebagaimana dikemukakan Ketua Umum tadi, bahwa Goa lah yang melahirkan itu. Tentu Kartini dan banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang lain, yang tadi saya kemukakan sama bagusnya, tetapi kita jangan lupa bahwa Syekh Yusuf ini tidak hanya pahlawan nasional di Indonesia, bahkan pahlawan nasional di Cape Town, di Afrika sana. Ya, dan bahkan kemudian sampai ke Sri Lanka. Jadi kepahlawanan Syekh Yusuf melawan kolonialisme Belanda ini juga boleh jadi penyemangat kepada adik-adik, kepada murid-murid, kepada siswa-siswa, bahwa Goa tadi adalah tempat lahirnya para pejuang. Kolonialisme dalam arti hari ini ya boleh jadi adalah memberi semangat kepada teman-teman. Kalau hari ini kita pakai Zoom, hari ini kita pakai Facebook, besok lusa tentu kita harapkan sarjana-sarjana IT melahirkan sesuatu aplikasi yang lahir dari kita dan bisa digunakan bersama. Itu dari saya. Ya, baik Prof. Ada dua narasumber besok yang akan bergabung kepada kita. Salah satunya yaitu adalah Profesor Faisal Bakti dan Profesor Mustari Mustafa. Bisa jelaskan Prof alasan-alasan atau apa kapasitas dua narasumber ini? Prof. Andi Faisal Bakti dipilih bersama-sama dengan kita untuk hadir dan berdiskusi dengan kita. Pertama, beliau adalah guru besar dalam bidang komunikasi, dalam dakwah, dan salah satu yang menjadi warisan Syekh Yusuf ke kita adalah bagaimana dakwahnya beliau. Kalau kita di zaman sekarang mengenal Mahatma Gandhi, beliau juga tipikalnya kurang lebih seperti itu, dalam melawan kolonialisme, tidak melakukan kekerasan, tapi justru melalui tasawuf. Dan penjelasan tentang tasawufnya itu ada dalam disertasi Profesor Dr. Mustari Mustafa yang hari ini adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, di Thailand. Dan juga dari Thailand beliau akan bergabung bersama dengan kita. Jadi dua orang ini adalah orang yang tepat akan memberikan kembali kepada kita pesan-pesan tentang Syekh Yusuf dalam konteks kekinian. Ya tentu di masa lalu Syekh Yusuf sudah memberikan peran yang sangat banyak, akan tetapi kita boleh tetap membaca Mahatma Gandhi, boleh tetap membaca Kartini, tetap boleh membaca Ki Hajar Dewantara. Tetapi bagi masyarakat Goa, saya setuju tadi dengan Ketua Umum Cabang Goa Raya, bahwa ke depan melalui pemerintah Kabupaten Goa perlu ada materi-materi dalam pelajaran SD, pelajaran SMP di Kabupaten Goa, kalau perlu di Sulawesi Selatan. Bahkan kita juga sudah harus mulai membuat pusat studi tentang Syekh Yusuf. Ya, kalaulah kita ini ketinggalan dibanding orang-orang Banten. Jadi Banten ini adalah salah satu daerah yang dipilih Syekh Yusuf sebelum ke Sri Lanka, berjuang di sana. Bahkan di sana ternyata saya yang terlambat mendapatkan update, ada Universitas Islam Syekh Yusuf. Di kita di Sulawesi Selatan hanya dijadikan nama jalan, ya. Padahal di Banten nama universitas, ya. Bahkan jikalau memungkinkan ya cobalah kita ada Universitas Islam Negeri Syekh Yusuf, ya. Kita ganti tuh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tempatnya di Samata, ya. Lalu kita jadikan Universitas Islam Negeri Syekh Yusuf Goa. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, menarik sekali rekan-rekan sekalian. Ternyata ini baru di konferensi pers sudah memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata di Banten ada Universitas Syekh Yusuf. Ya, sementara kita di Goa ini belum ada ikon-ikon yang menjelaskan bahwa Syekh Yusuf itu di Goa lahir. Itu mungkin.
eh, kepada Ketua HMI Cabang Goraya, bisa dijelaskan harapan-harapan terhadap kegiatan kita besok? Apa kemudian punya andil terhadap masyarakat atau bagaimana? Kalau saya bahwa lewat kegiatan ini saya sangat berharap bagaimana Siusup ini kita kembali bumikan di Kabupaten Goa pada khususnya dan Sulsel pada umumnya, kalau bisa pun Indonesia. Karena kenapa? Bahwa kita harus berbangga kuliah di tanah Goa, tempatnya para pemimpin internasional. Karena kita harus pahami bahwa kenapa Sri Lanka berbangga dengan nama Siusup, kenapa Afrika berbangga dengan nama Siusup, kenapa Banten berbangga dengan nama Siusup, sedangkan kita tempat lahirnya Siusup, kita harus jauh lebih bangga begitu, memperlihatkan kepada publik bahwa inilah tempat tanah kelahirannya Siusup yang kemudian dibanggakan di dunia. Itu jadi harapan saya bahwa kembali saya tekankan kembali, ini kita akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, dan juga merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk bagaimana bisa membuatkan suatu identitas yang mampu menjelaskan kepada publik bahwa ketika kita masuk Goa, kita sudah tahu bahwa ini adalah tanah kelahiran Siusup. Itu apakah dalam bentuk patung atau apa dan sebagainya. Terus yang kedua, kita harus kembali ingin memperkenalkan kepada publik tadi itu, dalam hal ini yang anak SD, apakah kita masukkan dalam bentuk kurikulum supaya bagaimana, supaya sejarah ini tidak tenggelam, tetap ada dan kita kenal selamanya. Mungkin saya seperti itu. Ya, kepada rekan-rekan media yang masih bergabung bersama kami informasikan sekali lagi bahwa besok akan dilaksanakan kegiatan peringatan Hari Lahir Syekh Yusuf, menghadirkan keynote speaker Bapak Bupati Goa, kemudian narasumber Profesor Dr. Andi M. Faisal Bakti MA, kemudian ada Profesor Dr. Mustari Mustafa MAG. Profesor Dr. Mustari Mustafa ini menarik bahwa dalam perjalanannya telah menuliskan buku yang berjudul Agama dan Bayang-Bayang Etis Syekh Yusuf Al-Makassari. Sehingga dialog besok insya Allah akan kemudian memberikan informasi-informasi penting kepada kita terhadap bagaimana perjalanan Syekh Yusuf sebenarnya. Itu mungkin. Masih ada hal lagi yang mau disampaikan, Prof? Saya mungkin sederhananya begini. Kalau sering kita laksanakan lomba pidato bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Arab, tetap bagus. Tetapi kenapa kita tidak menggagas lomba pidato bahasa Makassar? Ya. Ataukah kemudian adalah coba cek selama ini kita di pesantren-pesantren selalu adalah latihan muhadarah, latihan pidato dengan pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Tetap bagus. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak orang-orang di Goa, seberapa banyak orang-orang di Sulawesi Selatan ini masih bisa berbahasa Makassar? Ya, atau adakah acara di televisi kita yang berbahasa Makassar? Itu kan yang harus kita gunakan. Jadi maksud saya adalah tetap penting bahasa asing itu, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman dan seterusnya. Tetapi pastikan kita juga bisa berbahasa Makassar. Dan itu mungkin kita gali kembali dari pesan-pesan ini Syekh Yusuf Al-Makassari, bahwa ada lomba pidato bahasa Makassar, ada lomba debat bahasa Makassar, dan saya kira tentu yang bisa mewadahi ini semua salah satunya adalah cabang Goraya. Terima kasih, itu dari saya. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Itu mungkin akan menjadi PR kepada kita bahwa untuk bagaimana menggagas tadi lomba puisi dengan bahasa Makassar ini sangat ikonik karena belum pernah dilaksanakan. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Prof bahwa kita selalu membanggakan diri ketika kita mampu berdebat dengan bahasa Inggris, tapi kita tidak pernah bangga dengan identitas kita sendiri. Padahal identitas kita ini siapa yang akan kembangkan kalau bukan kita, dan siapa yang akan memperkenalkan ke publik kalau bukan orang yang ada di situ. Dan saatnya lah mungkin ke depan kita akan lakukan secepatnya. Mungkin suatu kebanggaan buat kita semua ketika mampu kita buat diskusi puisi atau lomba dengan bahasa Makassar. Ini mungkin pertama. Insya Allah dekat ini kita akan laksanakan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Ya, terima kasih kepada Prof. Ismail Bekas selaku pengurus nasional Masjid HMI dan Kendar Diansa selaku Ketua Umum HMI Cabang Goraya. Sekali lagi kami ingatkan bahwa besok akan kami laksanakan peringatan dialog peringatan Hari Lahir Syekh Yusuf. Insya Allah pukul 14.00 via Zoom
kami informasikan kepada rekan-rekan media yang masih sempat bergabung, ID kegiatan besok, meeting ID-nya adalah 932 047 9845. Kami ulangi, 932 047 9845. Selanjutnya password untuk Zoom-nya 1626. Kami ulangi, passwordnya 1626. Alhamdulillah, perlu diketahui selama kami menjalankan proses legislasi peserta, cukup antusias calon peserta kita besok. Ada sekitar 120 yang sudah melakukan registrasi. Ini menandakan bahwa masyarakat Goa dan akademisi sangat merespon baik terhadap kegiatan ini. Itu mungkin rekan-rekan media via virtual. Tidak ada pertanyaan melalui virtual? Oke, kita tutup konferensi pers ini. Semoga besok kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. Kami kembali selaku panitia pelaksana dari pengurus Himpunan Mahasiswa Cabang Boraya dan pengurus nasional Mahasiswa HMI mengajak kepada semua teman-teman rekan-rekan untuk bergabung pada kegiatan besok. Marilah kita memberikan apresiasi besar sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap lahirnya seorang tokoh di Goa, tokoh nasional, bahkan bukan tokoh nasional, bisa menjadi tokoh internasional. Bagaimana dia kemudian menjadi pelita di tengah kegelapan di Afrika Selatan, yaitu tokoh Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu mungkin dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.